Tony baru saja membuka pintu kamar, langsung melihat seorang wanita sedang mandi di kamar mandinya sendiri. Belum sempat bereaksi, sudah disangka sebagai maling oleh wanita itu. Wanita itu mengambil kendi tembaga dan melemparkannya ke wajahnya. Tapi di saat yang sama, mata kiri Tony tiba-tiba bersinar. Pemilik rumah buru-buru masuk dan menjelaskan, wanita itu adalah sahabat baiknya, karena dijodohkan oleh keluarganya. Dia pindah ke sini untuk kabur dari perjodohan. Pemilik rumah berbalik hendak pergi. Tony tiba-tiba melihat dia memakai lingerie seksi. Dia mengucek matanya tak percaya, mengira dirinya salah lihat, tapi justru tanpa sengaja melihat. Pasangan suami istri tetangga bawah sedang bertengkar. Baru saat itu Tony sadar, mata kirinya benar-benar punya kemampuan tembus pandang. Dia langsung mengaktifkan penglihatan tembus pandangnya, dan mulai mengamati seluruh ruangan. Secara tak sengaja menemukan, ada benda mengilap tersembunyi di dalam perut patung Buddha. Tony langsung mengeluarkan pisau kecil. Dengan hati-hati mengambil benda itu keluar. Setelah dibuka, ternyata itu adalah cap kuno berukir. Mata kirinya langsung menganalisis usia, nilai, dan asal-usul cap itu. Tak disangka cap itu bernilai hingga 1,5 juta. Tony sangat gembira. Langsung membawa cap itu, pergi ke toko barang antik terbesar di kota. Berniat menjual cap tersebut. Dua pemilik toko langsung tahu benda itu sangat berharga, dan segera ingin membeli cap itu. Tiba-tiba seorang anak orang kaya menerobos masuk. Langsung meminta pemilik toko memberikan cap itu padanya. Tony langsung menolak. Ternyata mereka sudah punya dendam lama. Baru kemarin, Tony yang masih jadi magang di toko, secara tak sengaja memergoki rahasia anak orang kaya itu dengan istri bos, dan langsung dipecat. Anak orang kaya itu tahu Tony pengangguran, langsung menuduh cap itu hasil curian. Tapi setelah dicek oleh dua pemilik toko, mereka yakin cap itu adalah barang asli. Salah satu bos bahkan bilang, asli atau palsu tetap mau langsung transfer uangnya. Tony baru mau mengeluarkan nomor rekening. Anak orang kaya itu langsung merebut dan merobek kertasnya, lalu menuduh Tony maling di depan umum. Tony hanya tertawa dingin dan bilang, kalau memang cap itu curian, dia rela ganti 3 kali lipat. Bos melihat dia sangat yakin, langsung memutuskan untuk membeli. Tepat saat itu, wanita itu juga datang ke toko, dan langsung melihat tunangannya si anak orang kaya juga ada di sana. Anak orang kaya itu mau mendekat dan menarik wanita itu ke pelukannya, tapi wanita itu malah bersembunyi di belakang Tony, dan mengumumkan di depan semua orang, sekarang dia tinggal bersama Tony, dan tidak akan pernah menikah dengan anak orang kaya itu. Habis bicara, dia langsung membanting gelang pemberian anak orang kaya itu. Anak orang kaya itu mengklaim gelang itu bernilai 1 miliar, tapi Tony langsung tahu itu cuma barang murahan dari pinggir jalan. Bos toko juga mengonfirmasi itu barang murahan, paling cuma 500.000. Anak orang kaya itu pun pergi dengan wajah malu, tapi sambil mengancam akan balas dendam. Tak disangka baru saja dia pergi, orang tua wanita itu langsung muncul. Ibunya memarahi dia di depan umum, mengatakan dia tak tahu diuntung, karena menolak menikah dengan orang kaya. Ayahnya juga sampai gemetar karena marah. Mata wanita itu tiba-tiba jadi dingin, lalu menodongkan pisau ke lehernya sendiri, mengancam jika perjodohan tidak dibatalkan, dia lebih baik mati. Orang tuanya sangat ketakutan, akhirnya setuju membatalkan pernikahan. Ibunya buru-buru membantunya berdiri, tapi ayahnya hanya memandangi Tony dengan dingin, menganggap Tony tak pantas untuk putrinya. Tony baru mau menjelaskan, wanita itu langsung memeluk lengannya, dan mengumumkan kepada orang tuanya, bahwa mereka sudah tinggal bersama. Ayahnya hampir sakit karena marah, lalu berkata dengan nada dingin, kecuali Tony bisa punya kekayaan lebih dari keluarga mereka dalam setahun, kalau tidak jangan harap bisa menikahi putrinya. Sementara itu Tony, yang sudah punya mata tembus pandang, sama sekali tidak takut, dan langsung menerima tantangan itu.